Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Anissa Zakatul Hairiyah dari program studi S1 Kebidanan Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Lina. Oh, Ibu Lina. Pekerjaannya apa, Ibu? Karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Sekarang usia kehamilannya berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan, G. Saya mulai ya, Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang ibu hamil. Nah, gizi seimbang ibu hamil adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur. Dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, di sini ketika ibu makan setiap harinya untuk mengatur pola makan ibu agar ibu tidak mengalami kek atau kekurangan energi kronik, dan untuk mencegah ibu agar tidak terkena diabetes atau dengan bayi berat lahir besar seperti itu, Bu. Nah, kemudian di sini manfaat dari gizi seimbang untuk ibu hamil, yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Nah, untuk mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalankan kehamilan dengan baik dan aman, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Nah, kemudian di sini ada pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak berguna untuk memenuhi kebutuhan energi seperti protein, vitamin, serta mineral sebagai pemelihara pertumbuhan dan perkembangan janin serta cadangan selama masa menyusui. Membatasi makanan-makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi karena meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Nah, jadi kalau ibu lagi masak makanan menu, garamnya boleh dikurangi ya, Bu. Seperti itu. Minum air putih lebih banyak, mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion, dan meningkatkan volume darah, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air minum ibu hamil sekitar 2-3 liter per hari. Nah, kalau dihitung itu 8-12 gelas seperti itu ya, Bu. Nah, membatasi minuman kopi. Nah, Ibu mengkonsumsi kopi juga enggak? Enggak sekarang. Enggak ya. Dulu sering, tapi sekarang udah enggak. Selama kehamilan tidak ya, Bu. Ya, itu baik karena apa? Kandungan kafein dalam kopi meningkatkan buang air kecil yang berakibat dehidrasi, tekanan darah meningkat, dan detak jantung meningkat. Paling banyak 2 cangkir boleh. 2 cangkir sehari seperti itu. Jadi dibatasin untuk kopi nya gitu ya, Bu. Kemudian di sini untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Nah, pada trimester 1 kemarin, seharusnya saya dari awal nggih. Nah, tapi sekarang karena kunjungannya di semester 2, jadi saya hanya menjelaskan di trimester 1 kemarin. Nah, untuk energi yang dibutuhkan ibu pada trimester 1 yaitu 180 kalori, proteinnya 20 gram, lemaknya 6 gram, kemudian KH-nya 25 gram. Itu setara dengan biskuit 1 buah besar, telur ayam rebus 1 butir, susu sapi segar. Nah, ketika trimester 1 ibu mengkonsumsi makanan berikut, nah itu sudah mencukupi kebutuhan gizi pada janin ibu di trimester 1 seperti itu. Nah, pada semester 2, sekarang pada semester 2 meningkat energi yang dibutuhkan pada ibu meningkat.
energinya 300, yang tadinya 180 jadi meningkat jadi 300 kalori. Seperti itu. Proteinnya 200 gram, lemaknya 100 gram. Sama dengan satu mangkok bubur kacang hijau seperti itu. Nah, ketika ibu masak bubur kacang hijau, ibu makan satu mangkok itu udah setara dengan 300 kalori, 200 gram protein dan lemak. Nah, sudah lengkap seperti itu. Jadi tidak akan terkena anemia ataupun ibu tidak akan mengalami cake seperti itu. Nah, ini untuk ukuran makan. Nah, nasi 200 gram itu setara dengan satu piring. Satu piring nasi itu 200 gram lauk pauk, kemudian tempe, tahu, itu kan lauk pauk nabati ya Bu, sayur-sayuran, itu harus juga dipenuhi selama kehamilan, seperti itu. Nah, ini bentuk makan kita dalam sehari itu seperti ini. Untuk porsinya air putih, sayuran, nah bukan nasinya yang banyak, tetapi sayuran dan buah lauk pauknya hampir setara ya Bu. Nah, seperti itu. Nasi, makanan pokok itu adalah nasi, buah-buahan, sayuran, lauk pauk. Ini adalah makanan gizi seimbang porsi ibu hamil yang sesuai satu kali makan dalam sehari. Nah, dibatasi untuk gula dan garam dan minyaknya. Nah, kualitas atau mutu gizi dan kelengkapan zat gizi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Perlu memperhatikan keamanan pangan, yang berarti makanan atau minuman itu harus bebas dari cemaran yang membahayakan kesehatan. Mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Untuk yang sudah saya jelaskan tadi, sudah paham ya Bu? Nggih. Terima kasih. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya udah mengganggu waktu Ibu. Nggih. Terima kasih ya Bu. Saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.